Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam tatap muka perkuliahan di tahun akademik 2020-2021. Pada tahun akademik ini saya ditugasi untuk menyampaikan mata kuliah psikologi pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pendukung dari program studi pendidikan biologi. Baik, sebelum saya sampaikan materi perkuliahan, yaitu untuk pertemuan pertama ini tentang orientasi perkuliahan. Pertama, saya mengucapkan selamat datang pada kalian, selamat bergabung di Sivitas Akademik. Sivitas Akademika Pangeran Dharma Kusuma, khususnya di program studi pendidikan biologi. Mudah-mudahan lembaga ini menjadi wahana untuk mencerdaskan diri kalian, juga mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. Kalian sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya. Baik, saya dibacakan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah psikologi pendidikan ini merupakan mata kuliah pendukung yang mana nanti akan membahas tentang faktor siswa dalam aktivitas belajar, kemudian proses pemahaman mengenai proses belajar, kemudian pemahaman mengenai kondisi yang terkait dengan efektivitas belajar, dan masalah-masalah yang terjadi dalam aktivitas belajar. Jadi pendekatan nanti ini berkaitan dengan pendekatan psikologi tentunya. Untuk pertemuan kedua, nanti akan kalian dapatkan materi mengenai untuk memahami konsep kebutuhan siswa. Kemudian pertemuan yang berikutnya, ketiga, yaitu kalian akan mendapatkan materi memahami konsep dasar sosial ekonomi siswa, keluarga, perlakuan keluarga terhadap siswa, dan pengaruh keluarga terhadap proses belajar siswa. Pertemuan yang berikutnya, kalian akan mendapatkan materi yaitu untuk memahami konsep dasar siswa dalam kelompok sebayanya, peran kelompok sebaya terhadap proses belajar siswa. Pada pertemuan kelima juga kalian akan mendapatkan materi konsep dasar cara berpikir, kerangka berpikir, dan aplikasi dalam proses belajar siswa. Pertemuan berikutnya kalian akan mendapatkan materi untuk memahami konsep dasar teori-teori belajar dan aplikasi belajar dalam proses belajar mengajar. Pada pertemuan ketujuh nanti kalian akan mendapatkan materi memahami konsep dasar peranan faktor objektif dan afektif dalam belajar. Nah, pada pertemuan ke-8 ini akan diselingi dengan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, kalian akan mendapatkan materi mengenai konsep dasar pengaruh manajerial kelas terhadap proses belajar. Kemudian pertemuan ke-10 kalian akan mendapatkan materi untuk memahami konsep belajar disiplin dan pengaruh disiplin pada proses belajar siswa. Dan pertemuan ke-11 kalian akan mendapatkan materi untuk memahami deskripsi perilaku bermasalah, jenis-jenis perilaku bermasalah, serta pengaruhnya terhadap proses belajar siswa. Pertemuan yang ke-12 kalian akan mendapatkan materi untuk mendeskripsikan perilaku siswa yang merugikan
secara sosial, jenis-jenis perilakunya, serta pengaruhnya terhadap proses belajar siswa. Dan pertemuan yang ke-13 akan kalian lakukan untuk proses presentasi ya. Jadi pertemuan ke-13, 14 dan 15 ini diisi oleh kalian. Nanti teknisnya bisa kelompok atau bisa perorangan, tergantung waktu yang mungkin tersedia ya. Dan tekniknya juga bukan berarti ini akan dikumpulkan pada akhir pertemuan kuliah, tapi mungkin di dalam proses perkuliahan di antara materi-materi yang lain. Nah, itu untuk materinya. Kemudian untuk metodenya, kalian diajak untuk discovery learning, kemudian melalui pendekatan konsep dan proses, kemudian juga kalian berdiskusi, tanya jawab, serta presentasi. Dan untuk penilaiannya ini meliputi ya, ada tugas kelompok, tugas mandiri, UTS, UAS, sikap, presentasi, dan yang lainnya ya. Jadi nanti ada proporsi persentase dari masing-masing unsur penilaian tadi. Tugas kelompok 10%, tugas mandiri 10%, UTS 25%, UAS 25%, sikap 5%, dan kehadiran presensi kehadiran 5%. Kemudian nilai akan diwujudkan dalam standar konversi A, B, C, D, dan E. Nah, itu untuk penilaiannya. Dan referensi yang bisa kalian gunakan sebagai referensi utama bisa kalian gunakan Ma'mun A. Samsudin tahun 2006, Psikologi Kependidikan, terbitan dari Rosda Karya. Kemudian Linton C. Harry tahun 76, Education Psychology in the Classroom, New York, John Wiley and Son Inc. Yang berikutnya Robinson tahun 81, Effective 5 Study, New York, Harper dan Brother. Kemudian buku-buku yang lain yang relevan itu bisa kalian gunakan juga. Ada Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Anita E. Wolfok, Mengembangkan Kepribadian dan Kecerdasan Anak, Psikologi Pembelajaran 1, dan Yusuf Samsu tentang Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pandangan sekilas tentang perkuliahan, khususnya mata kuliah Psikologi Pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.